Paralimpiade Paris tahun ini. Anjir. Kemarin waktu debat Capres, dia ini mengolok-olok Gus Imin gitu loh. Gus Imin kok bawa kertas, bawa contekan. Paralian. Nah, Gus Imin bawa kertas, bawa contekan tuh lancar ngomongnya. Dia ini udah bawa contekan, bawa kertas, ngomongnya nggak lancar. Inilah tutorial memanggil para ternak. Nanti pasti rame nih videoku nih. Ternak-ternaknya dia muncul semua nih. Ya ampun, gini amat punya wapres. Hai, apa kabar warga 58? Para Yang masih ternak ngebela junjungannya, katanya manusia itu tempatnya salah, khilaf. Terus yang kedua, Gibran itu wakil presiden terbaik. Nggak perlu berpidato panjang lebar, yang penting kerja nyata. Yang ketiga, the next presiden 2029. Gini ya, cuman saya mau tanya, Gibran itu kan lulusan luar negeri, Singapura lagi. Ya, kalau kita mah lulusan UGM mah udah biasa, lulusan UI mah udah biasa kan, masih di Indonesia juga itu loh. Bukannya pelein, karena saya juga lulusan UGM gitu loh. Cuman sekelas internasional, pergaulannya aja pergaulan internasional kata si Bahlil ya. Masa pidato seperti ini aja nggak tahu, nggak ngerti. Kemarin apa contekannya nggak dipelajari dulu? Kan biasanya saya kalau mau ngisi materi di seminar atau apa gitu, aku pelajari dulu itu. Meskipun ya ada contekan-contekan kecil, tapi nggak gambleng si Gibran ini nyontek satu naskah. Nih wakil presiden nih ngomongnya tuh, nah kayak gitu ngomongnya tuh ulang-ulang itu kan, nah gimana kalau ngadepin menteri-menteri luar negeri itu kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja ngomongnya celat-celat kayak gitu, apalagi bahasa Inggris. Nah kan itu wakil presiden kayak gitu omongannya, ngomong aja nggak lurus, ngomong kok kayak gitu kan. Gimana mau ngadepin sama orang luar negeri yang bahasa Inggris itu lebih payah, bahasa Indonesia aja masih celetot tuh kan. Nah itulah kalau dihasilkan dengan karbitan yaitu kan, kalau dihasilkan dengan nggak benar, ya omongannya juga benar, itu nggak lurus omongannya. Coba kalau dihasilkan dengan lurus dulu kan, positif pintar ngomong. Ini kan dihasilkan dengan nggak lurus, ujung-ujungnya omongannya ya apa itu kayak gitu. Nah, terima kasih. Wapres kita yang sekarang itu aktif banget loh. Tapi sayang, aktifnya tuh malah bagi-bagi bansos. Kayak nggak ada pekerjaan lain aja. Padahal bagi-bagi bansos itu bisa dikerjakan Pak RT, Pak RW. Itu loh Pak, ambil Freeport, ambil perusahaan-perusahaan asing yang sekarang lolos sumber minyak kita, batu bara itu diambil negara itu, dikelola sendiri gitu loh. Jangan diserahkan kepada asing-asing. Biar hasilnya untuk bangsa Indonesia. Dan ini lagi, bagi-bagi bansos ada tulisannya bantuan Mas Gibran. Ini maksudnya apa? Ini uangnya Mas Gibran atau bukan? Karena kalau ini uang negara, namanya ini pembodohan publik. Ya, teman-teman, para netizen ya kembali menyorot Wapres Gibran atas pidatonya yang selalu melihat teks, dan entah kenapa para netizen ini selalu memperhatikan Gibran kalau berpidato atau mau kemana, karena kayaknya seperti dipantau terus ya. Artinya para netizen ini masih belum benar-benar percaya apa yang kemampuan dari Gibran ini, makanya mereka pantau terus ya. Salah sedikit ya langsung mereka serang. Nah inilah menjadi pengalaman ke depan teman-teman, bahwa kematangan itu untuk menjadi pemimpin memang sangat perlu juga.
Ya, seperti yang disampaikan oleh Ahok Basuki Cahayapurnama bahwa ya walaupun ya anak muda itu jujur, tetapi itu harus disertai dengan track record, ya, pengalaman yang mumpuni. Ya, apalagi ini memimpin ya rakyat yang 270 juta jiwa ini, ya, dan di dalamnya ada orang-orang pintar, ada orang penguasa, ada di dalamnya ada pengusaha-pengusaha besar. Nah, jadi harus ya pemimpinnya itu, kata Ahok, adalah orang yang berpengalaman, orang yang sudah teruji. Nah, artinya ya ketika nanti dia tampil, maka hal-hal seperti ini tidak lagi menjadi sorotan, ya, tetapi yang menjadi sorotan adalah program-programnya seperti apa, ya, dia melakukan satu kebijakan ini. Nah, itu menjadi satu sorotan. Tetapi kalau hal-hal seperti ini netizen masih menyoroti Wapres dalam hal ini, berarti ada satu hal kemunduran di dalam hal ini. Ya, contohnya misalnya kalau misalnya Wapres Gibran melakukan satu terobosan, satu program besar, dan ini tuh menuai satu sorotan atau lain sebagainya. Jadi itu satu hal bahwa ada satu kemajuan, artinya dengan ide dan gagasan dan apa program itu menjadi satu pembahasan besar di masyarakat. Oke, kita lihat bagaimana ya para TNI ini di belakang Gibran, teman-teman. Ketika para wartawan menanyakan tentang sorotan para netizen ini. Nah, senyum-senyum reaksi anggota TNI dengar pidato Gibran, ya, tuai sorotan jadi ikut ketawa. Oke. Nah, baru-baru ini salah satu video yang diunggah ke laman X menjadi sorotan netizen. Dalam video, publik ramai menyoroti reaksi anggota TNI ketika mendengar pidato Gibran di momen tersebut. Video ini diunggah oleh akun @putri96960977 di laman X-nya hingga menjadi viral. Nah, video ini kemudian mendapat berbagai komentar di kolom balasan unggahan tersebut. Nah, dengan berbagai macam komentar-komentar netizen, teman-teman, ya, bukan didengarin, malah pada senyum-senyum. Dah tahu kayaknya negara dagelan oligarki, tulis cuitan akun tersebut. Nah, kemudian dalam video yang diunggah ke media sosial tersebut, Wakil Presiden Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka nampak menyampaikan pidato di momen tersebut. Nah, dirinya terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam. Nah, kamera kemudian menyoroti beberapa anggota TNI yang turut hadir dalam gelaran tersebut. Dalam video, para anggota TNI ini nampak sesekali tersenyum ke arah kamera sambil mendengarkan pidato Gibran. Nah, ini yang terjadi situasi ketika Pak Wapres kita, Gibran Rakabuming Raka, berpidato, maka ini menjadi banyak sorotan-sorotan di dalam hal ini, teman-teman. Ya, reaksi anggota TNI saat mendengar pidato Gibran Rakabuming ini lalu menuai berbagai komentar usai menjadi viral di laman X beberapa waktu yang lalu. Nah, tentara yang lulusan S2 sama S3 pada senyum-senyum balasan netizen. Ngakak emang fufu-fafa komentar akun lainnya. Jadi ikut ketawa, ya, ungkap netizen. Nah, kebayang yang diobrolin bapak-bapak TNI kira-kira ngomong apa ya? Tulis akun lainnya membalas juga. Nah, viral di laman X usai diunggah, kemudian ini lalu sudah ditonton sebanyak lebih dari 29.000 kali dan mendapat puluhan komentar dari netizen di laman media sosial tersebut. Nah, itu teman-teman ya mengenai bagaimana sorotan-sorotan para netizen ya terhadap Gibran Rakabuming Raka selaku Wapres kita. Nah, di sini dikatakan ya kesulitan sebut para limpiade pidato Gibran di
Hari Disabilitas jadi sorotan. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming memberikan sambutan di acara puncak Hari Disabilitas Internasional 2024 yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, ya, Jakarta Pusat pada Selasa 3 Desember 2024. Nah, dalam video yang beredar, Gibran Rakabuming ya tampak mengenakan baju batik berwarna coklat tua pada menit awal sambutannya. Gibran Rakabuming menyampaikan permohonan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak dapat hadir karena berhalangan. Nah, pertama-tama saya sampaikan salam hormat dan bangga dari Bapak Presiden untuk Bapak dan Ibu semua. Bapak Presiden mohon maaf tidak bisa hadir hari ini karena sedang berada di luar kota. Tapi doa dan harapan Bapak Presiden selalu beserta Bapak Ibu semua, ucap putra sulung Jokowi tersebut. Namun warganet menyoroti cara sambutan Gibran Rakabuming yang dinilai terlalu menyontek teks. Hanya itu, dalam menit awal pun Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Nah, misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali terbanyak sejak 1976. Tahun 2022, waktu itu saya masih wali kota Solo. Solo ditunjuk sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2022 tambahnya. Nah, ini unggahan tersebut sontak menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya. Nah, ini teman-teman tentang sorotan-sorotan yang dilakukan oleh para netizen ini, ya, seperti yang saya bilang tadi dari awal, bahwa ya tidak mengerti juga kenapa para netizen ini selalu menyoroti hal-hal yang seperti ini, atau juga selalu mengikuti bagaimana gerak-gerik Wapres Gibran Rakabuming Raka di dalam memimpin Indonesia ini. Tentu ya mereka punya penasaran yang kuat akan bagaimana kemampuan Gibran memimpin negara ini, ya, karena Gibran itu memberikan satu atau mewakili anak-anak muda untuk menjadi satu pemimpin. Nah, jadi mereka itu mungkin bisa saja selalu mengikuti Gibran, ya, gerak-gerik Gibran, karena mereka mau melihat bagaimana ya anak-anak muda itu berkreasi untuk menjadi seorang pemimpin. Makanya itu sangat penasaran mereka itu terhadap Gibran sangat ya kuat sekali, sangat luar biasa sekali. Nah, itu teman-teman mengenai Gibran Rakabuming Raka dan juga para netizen, dan tentu kita mengharapkan ya supaya keamanan, ketertiban selalu terjaga. Sampai jumpa di video berikutnya.